misalnya ada krisis air gitu ya, ada apa namanya, itu terjadi penurunan dari sisi produksi padi. Dan dari sisi terumbu karang gitu ya di laut juga ini biasanya kalau ada kenaikan 70-90 ada kenaikan suhu itu mereka bleaching biasanya mati gitu ya si terumbu karangnya itu. Jadi sekitar 70-90% dan itu akibatnya adalah biodiversity kita habis gitu, yang ada di laut. Nah, naik 2 derajat Celcius itu akan jauh lebih buruk gitu ya. Di atas 2 derajat Celcius itu sudah sangat istilahnya sudah sangat tidak baik gitu buat bagi kita. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh para ilmuwan yang meneliti tentang perubahan iklim. Nah, di Indonesia sendiri ini apa namanya diperkirakan bahwa perubahan iklim itu secara global akan berdampak pada sama gitu ya, kenaikan tinggi muka air laut, bahkan juga di beberapa tempat terjadi gelombang ekstrim. Bappenas itu memprediksi ada sekitar 1 sampai 1,5 meter gitu ya, kenaikan gelombang di beberapa lokasi di laut Indonesia, dan ini berdampak pada produktivitas masyarakat pesisir, terutama dari sektor nelayan. Jadi agak susah nanti mereka untuk mencari ikan. Kemudian masalah air juga itu diprediksi juga akan menjadi isu juga gitu ya, terutama di Pulau Jawa, Bali, dengan semakin berkurangnya luas tutupan hutan, luas kantong-kantong air gitu ya. Jadi dalam di tahun 2050 kita bikin simulasinya 2045 bahkan itu sudah merah gitu ya, sudah krisis air kalau tidak dilakukan antisipasi sejak sekarang. Nah, ini data juga dari BMKG gitu ya, bahwa dalam kurun waktu ini dari mulai 2010 sampai kemarin 2021 ternyata penyusutan es di Puncak Jaya di Jaya Wijaya itu lumayan gitu ya, 23 meter kalau menurut data BMKG. Jadi saya tidak terbayang 2024 apakah masih ada gitu ya es di pegunungan Jaya Wijaya ini akibat memang kenaikan suhu global gitu. Nah, dampak-dampaknya macam-macam gitu ya, ada kehidupan masyarakat pesisir yang terancam, kemudian tadi produktivitas perikanan, produktivitas pertanian, dan tentu dari ekonomi dan sosial. Ini baru dari sisi fenomenanya gitu ya. Nah, ini juga terjadi, kita prediksi, kita perkirakan ada terkait dengan perubahan iklim. Jadi tahun 2020 BNPB merilis data bencana, biasanya mereka memang setiap tahun gitu ya merilis itu. Tahun 2020 itu terjadi sekitar hampir 3.000 kejadian dan 99% diantaranya adalah bencana yang terkait dengan hidrometeorologi. Jadi ada kebakaran hutan, ada banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang. Hampir sebagian besar bencana terjadi itu berkaitan dengan hidrometeorologis, dengan bencana iklim. Dan kalau kita analisis, kita valuasi kerugiannya, ini juga dari risetnya Bappenas, potensi dari terjadinya bencana ini dalam 4 sektor saja, dari sisi pesisir, dari sektor pesisir laut, air, pertanian, dan kesehatan dalam kurun waktu 4 tahun saja itu diperkirakan 544 triliun kerugian ekonomi kita gitu ya. Ini modelnya divaluasi gitu, beberapa kerugian yang diakibatkan oleh iklim. Tentu ini kalau dari sisi ekonomi ya tentu akan menghambat gitu. Dari sisi pembangunan juga akan menghambat. Dari sisi pemerintah juga ini menjadi kendala tersendiri gitu. Nah, ada juga tren secara global bahwa negara-negara dunia ini memang sekarang trennya bergerak menuju ke pertumbuhan ekonomi hijau.
Uh, Misalnya ada beberapa, bukan ya, sekarang sudah banyak negara-negara yang state gitu ya, tentang net zero emissions, dan dengan kurun waktu yang berbeda-beda. Ada yang 2030, ada yang 2045, 2050. Indonesia sendiri kemarin terakhir tidak state secara eksplisit memang pada event COP kemarin gitu ya, COP UNFCCC di Glasgow kemarin pada bulan di awal November kemarin. Hanya memang di dalam beberapa diskusi dan diskursus, dan ada memang dokumennya gitu, menyebutkan bahwa Indonesia akan mencapai net zero emissions di tahun 2060 atau lebih cepat. Nah, tentu masing-masing tahun ini juga memiliki konsekuensi tersendiri, terlebih dengan Indonesia yang secara total emisi itu cukup besar ya. Indonesia itu termasuk dari 10 besar negara yang dengan emisi yang terbesar di dunia. Nah, di sisi lain juga ada beberapa kebijakan pro lingkungan gitu. Misalnya ini nanti mungkin bisa kita diskusikan, Uni Eropa kemarin tahun lalu, waktu COP di Madrid ya, tahun 2018 itu mulai menyerukan Green Deal, dan ujung-ujungnya kemudian menetapkan carbon border yang akan dimulai tahun 2026, Carbon Border Adjustment Mechanism itu CBAM. Jadi intinya adalah dia akan menerapkan pajak yang carbon tax ini terhadap produk-produk yang menimbulkan emisi, dan tentu ini mendapatkan reaksi sebetulnya dari berbagai negara, dan Indonesia pasti akan kena gitu ya, karena memang kita juga mengekspor beberapa komoditas ke Eropa. Kemudian juga dari UK juga menerapkan ada due diligence untuk sejumlah produk gitu ya, yang mengharuskan dia ada informasi tertentu. Dia itu kayak misalnya produk kayu gitu ya, ada SPLK dan lain-lain. Dan ini berdampak kepada neraca perdagangan kita tentu. Meskipun ini masih mungkin kita juga masih ada dari sisi diplomasi juga masih terus memperjuangkan ini Indonesia, tapi setidaknya ini menjadi syarat bahwa arahnya akan ke sana gitu. Arah dari sisi global akan ke sana. Nah, sehingga memang di Indonesia sendiri dalam beberapa waktu belakangan mulai mengubah paradigmanya, masuk ke ada yang namanya istilahnya pembangunan rendah karbon atau low carbon development. Sebetulnya apa sih itu low carbon development itu? Jadi kalau ini sebenarnya dulu diperkenalkan oleh Menteri Bappenas zamannya Pak Bambang Brojonegoro. Dia selalu bilang bahwa biasanya itu ada dua paradigma yang berkembang di dunia ini terkait dengan ekonomi gitu. Yang pertama itu adalah paradigma yang memandang pembangunan itu jadi satu-satunya jalan untuk mencapai pertumbuhan. Nah, paradigma yang kedua biasanya lebih ekstrim juga gitu ya, memandang aspek perlindungan lingkungan hidup, terus kemudian juga itu sebagai sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi udah jangan diganggu gitu lingkungan ini, bahkan mungkin kalau perlu tidak boleh membangun gitu ya, supaya lingkungannya terjaga. Nah, low carbon development itu sebetulnya menyeimbangkan kedua aspek ini. Jadi kita berusaha untuk menjembatani kedua pandangan itu sehingga memang pembangunan tetap berjalan, tapi juga lingkungan terjaga. Intinya adalah sustainable development sebetulnya, pembangunan berkelanjutan. Kalau dan ini klop dengan konsepnya SDGs gitu. Nah, ini mulai diintroduce di Indonesia tahun 2000. Sebenarnya udah lama, cuman memang masuk ke dalam dokumen perencanaannya tahun 2020 ini. Jadi masuk ke RPJMN kita. Dan itu menjadi salah satu prioritas nasional di RPJMN 2020-2024. Baru pertama kali ini Indonesia memang mencantumkan low carbon development sebagai prioritas nasional di dokumen perencanaan pembangunan nasional. Nah, kenapa kita masuk
lewat low carbon itu karena memang kami terus kemudian juga saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di Bappenas, terutama di Direktorat Lingkungan Hidup gitu ya, memiliki pandangan atau memiliki konsep bahwa perubahan iklim itu satu hal yang sifatnya sistemik, gitu. Jadi tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan isu lingkungan. Emisi GRK, terus kemudian perubahan iklim itu hanya bagian dari satu sistem besar gitu ya, dan itu sistem itu adalah adanya interaksi antara human activities, ada industri, ada perekonomian gitu ya, ada kemudian macam-macam lah di situ, dan sistem alam gitu ya, ada lahan, ada laut, ada atmosfer, ada tutupan hutan segala macam. Dan ini berinteraksi dalam satu kesatuan gitu ya, sehingga memang ini memerlukan satu intervensi yang cukup tepat gitu, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dari satu aspek saja, tapi ini harus diselesaikan secara komprehensif. Dan kita melihat bahwa dampak yang terjadi pada satu sistem ini, misalnya carrying capacity gitu ya, daya dukung daya tampung lingkungan, kita membangun, tapi kemudian kita merusak lingkungan, itu dalam jangka panjang itu akan berdampak pada perekonomian kita. Analisis kita di World Resources Institute menyebutkan bahwa kalau dalam jangka panjang kita membangun, tapi membangunnya dengan istilahnya brown gitu ya, maka itu akan secara long term itu tidak akan baik gitu, untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi memang mau tidak mau dalam jangka panjang kita harus membangun secara berkelanjutan. Nah, ini juga menjadi salah satu topik yang kemarin sempat menjadi ini gitu ya, menjadi pertimbangan bahwa dengan adanya pandemi terutama, Indonesia itu secara pertumbuhan ekonomi akan sulit untuk kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi, karena memang pandemi ini cukup berdampak gitu ya. Nah, ketika Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, maka dia juga harus mempertimbangkan dalam jangka panjang gitu ya, tadi aspek sustainable development itu. Makanya pada beberapa waktu yang lalu Presiden itu menetapkan bahwa ada 3 strategi untuk transformasi ekonomi. Salah satunya adalah ekonomi hijau. Jadi ekonominya juga sudah tidak lagi ekonomi yang istilahnya yang brown gitu ya. Tapi yang didorong adalah ekonomi hijau, karena memang dia mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi, tapi juga kemudian kualitas lingkungannya dapat gitu ya, kualitas produktivitas kita juga kemudian terjaga, karena dengan pertumbuhan yang tidak baik itu diprediksi dalam jangka panjang itu kita terpengaruh dari sisi produktivitas, kalau analisis kita gitu ya, karena polusi udara dan lain sebagainya itu berdampak kepada produktivitas kita. Nah, ini kita kemarin main-main skenario gitu ya, pakai sistem dynamics. Tadi ketika kita proyeksikan bahwa tanpa adanya intervensi atau kebijakan ekonomi hijau, maka dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi kita ini akan terus declining. Yang biru itu yang BAU, business as usual itu. Dalam jangka panjang itu terus menurun karena pertama resource kita habis dari sisi resource adalah fossil fuel gitu ya. Kalau dia tidak ada strategi untuk shifting ke sumber yang lain. Kedua, dari sisi produktivitas dan kualitas manusianya juga akan terganggu dengan banyaknya polusi, terus kemudian juga masalah produktivitas pangan yang terganggu gitu, karena misalnya air sudah langka gara-gara tutupan hutannya habis. Nah, dalam jangka panjang itu akan berdampak kepada ekonomi mau tidak mau, karena kita tadi melihatnya secara sistem. Oleh karenanya kita memperkenalkan skenario tadi dengan low carbon development, kita jaga sisi aspek lingkungannya, dan
terlihat bahwa memang cukup stabil gitu ya pertumbuhan ekonomi sampai dengan kita perkirakan sampai kita tarik dari sampai 2060. Tadi ini kalau yang sebelah kanan kita masuknya dari TFP gitu ya, Total Factor Productivity, karena dampak dari penurunan daya dukung ini, daya dukung daya tampung lingkungan itu dampaknya kepada aspek dari TFP-nya yang cukup terpengaruh sehingga memang ujungnya akan mengalami penurunan. Nah, maaf Egy, saya interupsi sebentar. Kalau bisa lebih speed up ya. Oke, thanks. Baik, ini juga skenario yang lain karena tadi kita ada net zero emissions, maka kita coba proyeksikan 2060 Indonesia mencapai net zero emissions, dan ternyata untuk net zero itu juga cukup besar gitu ya ininya effortnya. Kalau dilihat energi efisiensi sampai 6%, renewable sampai dengan 100%, pokoknya ini sebetulnya ambisius banget gitu ya. Investasi juga cukup besar, 77.000 triliun kita hitung secara total sampai dengan 2060. Nah, memang tantangan ini terakhir gitu ya, tantangan tadi ketika kita masuk ke low carbon, dan ini mungkin nanti kita akan diskusi dengan panel selanjutnya. Investasi besar ketika kita akan transisi ke low carbon ini. Kemudian ada risiko stranded asset juga ketika misalnya aset-aset yang sekarang power plant dan lain sebagainya yang ada gitu ya, terus itu kemudian diapakan. Transfer teknologi juga ini menjadi penting. Dan ini mungkin juga terkait nanti ada CCS, CCUS, hydrogen dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hasil analisis kita gitu, low carbon net zero emissions itu tidak akan tercapai kalau kita tidak mengintroduce teknologi baru. Jadi justru teknologi baru ini menjadi kunci untuk mencapai net zero emissions kalau di Indonesia. Dan yang terakhir adalah migrasi ke green jobs. Ini juga harus dipertimbangkan karena skill dari all level, semua level ya, dari technical sampai dengan manajerial yang sekarang itu transisi ke green jobs itu harus kemudian diperkirakan terkait dengan sumber daya manusia. Itu saja, Mas Wibi, mungkin dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak, Egy. Sangat menarik topiknya. Kebetulan saya sudah lihat beberapa slide sebelumnya di talk Egy yang dengan forum lain. Sangat menarik. Beliau bicara tentang basis kenapa policy di Indonesia ini diterapkan, kemudian juga aplikasinya dan apa implikasinya. Itu yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan coba hadirkan bagaimana Norway melihat low carbon atau aktivitas yang kita punya di sini apa. Mungkin Arswendi bisa mulai share, dan juga saya rasa Arswendi akan bicara sedikit tentang policy di Norway yang juga berkaitan dengan EU. Untuk Egy juga tadi, kalau ada pertanyaan dari partisipan, dari para hadirin, silahkan ditahan dulu atau ditulis di chat juga untuk pertanyaan ke Arswendi. Dan nanti di akhir waktu, setelah presentasinya Ricky, para panelis juga silakan saling bertanya atau saling berdiskusi. Saya rasa akan sangat menarik. Terima kasih. Silakan Arswendi. Terima kasih Mas Wibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua. Saya Arswendi, sekarang bekerja di Aker Solution, perusahaan engineering service and provider untuk oil and gas. Dan ambisinya, karena intake kita atau pendapatan Aker Solution yang awalnya prioritas di oil and gas, di dalam 10 tahun ini kami harus memutar strategi untuk mencarikan 80%
itu berasal dari renewable dan termasuk ke carbon capture, utilization, storage solutions. Jadi ini betul-betul menjadi suatu tantangan yang nyata bagi perusahaan-perusahaan yang melihat kalau memang ini real dan berubah untuk ke arah itu. Jadi memang hukum alam perubahan itu adalah keharusan untuk bertahan hidup. Jadi this is business as usual. Kalau kita lihat di tahun 1900-an itu kendaraan umum masih power of real horse, dan sekarang kita sudah bisa menikmati kendaraan umum yang berkecepatan ratusan kilometer per jam. Who knows what next in the future? Tetapi selama ini pertumbuhan atau perubahan yang ada itu dilandasi oleh kapitalisme dan tidak memikirkan aspek lingkungan hidup secara detail. Tetapi sekarang untuk anak cucu kita bertahan hidup adalah kuncinya adalah lingkungan hidup dan keberlanjutan. Jadi apa itu keberlanjutan? Norway itu bukan negara EU, tetapi Norway align dengan EU, dan di tahun 2020 EU sudah mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sustainable, dan ini merupakan semacam indikator bagi para investor, karena sekarang investor untuk membuat transition into green ini berlanjut dan berprogres, ini harus digerakkan dengan modal bisnis, dan para investor perlu guidance untuk memilih yang mana green dan mana yang bukan green. Nah, sampai di tahun 2019 draft EU untuk mengkategorikan green itu submit, butuh setahun sehingga disanction di tahun 2020, dan kita sekarang sudah punya di EU kegiatan-kegiatan mana yang dikategorikan green. Dan sampai 2 minggu yang lalu, kami dari Aker Solution dan beberapa perusahaan fosil lainnya itu melakukan workshop untuk mengkategorikan kegiatan-kegiatan kami selama ini, dan basically menaruhnya di pot-pot yang oke, secara EU ini bukan sustainable, ini bisa mengarah ke sustainable, dan ini sudah sustainable. Jadi apa itu sustainable menurut EU? Itu secara bisa dicari di Google, itu EU taxonomy. Paling nggak suatu kegiatan, project itu harus berkontribusi terhadap 1 dari 6 objektif lingkungan hidup. Jadi 6 objektif lingkungan hidup adalah climate change mitigation, climate change adaptation, yang seperti tadi misalnya beradaptasi dengan naiknya muka air laut. Terus yang ketiga, sustainable use of water, so water is very important, dan marine resource. Circular economy itu yang poin keempat, pollution prevention and protection ecosystem. Nah, salah satu contoh saja setelah kita selesai workshop, ini disepakati oleh perusahaan-perusahaan fosil, any activity related to fossil fuel extraction atau transport itu bukan dikategorikan sustainable. Misalnya ada salah satu effort yang sudah bertahun-tahun digarap di North Sea Norway untuk menggantikan turbin-turbin di offshore platform dengan elektrifikasi dari onshore yang dipower oleh hydropower. Karena Norway itu listriknya berdasarkan hydropower, dan ada semacam drive untuk mengurangi carbon emission di platform itu dengan listrik yang berasal dari onshore, dan juga ada drive untuk membuat wind farm offshore untuk mempower oil and gas ini. Nah, ternyata setelah kita godok bersama, 2 kegiatan ini bukan dikategorikan sustainable, karena ini berkaitan directly dengan fossil fuel extraction.
Nah, ini suatu pemahaman yang menurut saya harus dipahami, walaupun kita menganggap wah, ini kita sudah melakukan sesuatu yang mengurangi emisi, tetapi kalau kegiatan-kegiatan itu kita lakukan langsung untuk mengurangi emisi di fossil fuel extraction dan transport, nah itu bukan dikategorikan sustainable. Jadi itu prinsip pertama yang mau saya share dengan grup yang ada sekarang. Nah, ini pendapat saya, bagaimana sih low carbon development di Norway. Nah, menurut saya Norway ini secara sedikit beruntung, mereka memilih pembangunan dari awalnya memang tidak tidak berdasarkan fossil fuel dari sisi energi, walaupun mereka menghasilkan sampai ekuivalen 2 juta barel per hari dari North Sea fields-nya, dan itu hanya diekspor dan tidak dijadikan untuk mendriving energi atau perekonomian mereka sendiri. Dari awal mereka fokus untuk 95% energi yang mereka gunakan itu adalah energi terbarukan, dan terutama ini dipower oleh hydropower. Kalau kita lihat harga listrik yang kita bayar secara rata-rata per tahun itu sekitar Rp800 sampai Rp1.800 per kilowatt hour. Jadi nggak terlalu beda juga dengan apa yang kita bayar di Indonesia. Nah, ada yang sedikit berbeda di sini adalah Indonesia semuanya itu monopoli oleh PLN, dan kalau di Norway ringan listrik itu di provide oleh negara, dan itu kita ada komponen biayanya juga dari yang sekitar 800 sampai Rp1.800 itu, tetapi pembangkitnya ini itu adalah didrive oleh swasta, sehingga mereka saling kompetisi. Jadi misalnya kalau saat ini saya melihat subscribe saya ke perusahaan pembangkit sedikit lebih mahal, saya bisa lihat, oke, saya mau pindah aja ke yang lebih murah. Nah, sehingga ada kompetisi masing-masing pembangkit untuk menghasilkan harga listrik yang affordable. Faktor yang kedua yang mendrive low carbon development di Norway itu adalah dari tahun 1991 itu sudah dikenakan pajak karbon. Nah, pajak karbon ini naik hingga tahun 1999 itu hingga sampai $50 per ton CO2. Dan nanti sekarang sudah digodok di parlemen, di tahun 2030 akan dikenakan pajak karbon $250. Dan ada wacana juga ini akan dipercepat lebih cepat dari 2030. Pajak karbon inilah yang menghasilkan inovasi-inovasi di bidang migas dan industri-industri yang menghasilkan karbon dari tahun 1990-an untuk mengurangi gas buang CO2-nya. Salah satunya itu ada modul dibangun satu top site di Sleipner hanya untuk mengurangi menangkap CO2 dari Sleipner field dan nanti diinjek kembali, dan ini murni bisnis. Dan dengan $50 per ton CO2, modul yang bisa menangkap dan mengembalikan ini sebanyak 1 juta ton per tahun itu didrive purely business. Jadi nggak ada subsidi dan sama sekali di situ. Maaf, interupsi. Sudah 10 menit waktu terpakai. Oke. Ya, bisa lebih efisien mungkin. Siap.
elektrifikasi lapangan migas juga salah satunya mendrive. Terus harga fosil fuel, gasolin itu menjadi tinggi sehingga membuat jaringan kendaraan umum cukup, dan kita melihat signifikan kenaikan dari tahun 90-an itu penggunaan kendaraan umum. Terus ada juga stimulus sekarang kendaraan listrik, stimulus untuk kendaraan listrik di sini, misalnya hampir tidak ada pajak jual beli untuk kendaraan listrik, biaya tol rendah, parkir rendah, dan segala macam. Dan dengan pajak karbon ini mendrive CCUS untuk industri non migas, yang nanti Mas Riki juga bisa menjelaskan lebih detail. Yang ketiga, sirkular ekonomi itu sudah jalan dari tahun 90-an, di mana kita tahu dengan sirkular ekonomi ini, kalau kita merecycle material itu bisa mengurangi carbon emission 80% dibandingkan dengan material baru. Dan mereka sudah melakukan ini dari tahun 90-an. Jadi so to say Norway sudah ready lah untuk low carbon development-nya, dan sekarang hanya pematangan dan siap untuk global competition apabila nanti low carbon kriteria ini dipaksakan ke masing-masing negara. Nah, ini development dari carbon capture yang didrive oleh purely bisnis mau bayar pajak yang $50, atau industri itu buat teknologi yang kurang dari $50 dan inject. Nah, itu aja sih, simple business driven untuk low carbon effort di fossil energy. Dan yang terbaru yang sedang kita garap itu adalah CO2 separation subsea, dan Pertamina juga masuk dalam salah satu partner untuk mendevelop ini. Jadi faktor pendukung untuk low carbon society, kita harus paham kalau pembangunan yang berkelanjutan itu mahal. Untuk itu kita harus mengurangi biaya-biaya yang nggak perlu. Untuk mengurangi biaya-biaya yang nggak perlu itu kita harus punya transparansi data dan birokrasi. Nah, ini yang memang harus ditransform untuk mendukung biaya rendah. Terus bakal ada, tadi seperti yang Mas Egy sebutkan, bakal ada semacam efek sosial dari perubahan. Maksudnya mungkin ada beberapa pekerjaan yang hilang dan segala macam. Nah, ini diperlukan nanti jaminan-jaminan sosial untuk meredam efek-efek sosial ini. Masyarakat dan sistem harus terbuka dan siap dengan semua perubahan. Jadi Norway ini memang siklus perubahannya itu cepat, dari negara maritim yang membuat shipyard, dan sampai akhirnya shipyardnya harus dipindah ke Korea, ke negara lain karena kemahalan tenaga kerjanya. Nah, ini mereka selalu berubah. Terus dengan engineering, sekarang dengan digitalisasi, dan masyarakat dan sistem harus siap dan terbuka untuk perubahan-perubahan ini, terutama nanti menuju pembangunan berkelanjutan yang ambisius seperti yang Mas Egy bilang tadi. Dan pemerintah harus mempercepat kebijakan dan pematangan teknologi yang selaras dengan industri. Jadi inilah poin-poin yang bisa saya tangkap dari pembangunan berkelanjutan di Norway. Terima kasih. Terima kasih banyak, Wendy. Ini sangat menarik ya. Saya juga baru dengar ternyata Pertamina juga ada invest untuk di separation, CO2 separation. Itu sangat menarik juga. Nanti mungkin bisa kita bahas setelah presentasi dari Ricky. Thank you, Wendy. Mungkin Ricky bisa share. Oke, saya akan coba share.
Ya, kelihatan nggak ya Ya, kelihatan. presentasi saya? Ya, oke. Selamat siang waktu Eropa dan selamat malam buat teman-teman di Indonesia. Terima kasih untuk waktunya. Nama saya Ricky Supriyadi. Saya orang Indonesia kerja di Equinor. Equinor itu dulu namanya Statoil. Pertamina-nya pemerintah Norwegia, kurang lebih 66% sahamnya Equinor itu dimiliki oleh pemerintah Norwegia. Karena saya kerja di Equinor, kebetulan saya kerja di satu proyek yang menarik, yang tadi mungkin Mas Wendy udah sedikit sentuh, yang namanya Northern Lights. Nanti saya akan coba paparkan di sini, tapi saya akan juga coba share sedikit, ini hanya general aja, implementasi apa sih yang tentang low carbon yang udah pemerintah Norwegia ataupun Equinor berusaha untuk implementasi. Oke, ya jadi sedikit agenda, sedikit tentang oil and gas, low carbon in the oil and gas. Habis itu kita akan menyentuh sedikit tentang Northern Lights atau pemerintah Norwegia menyebutnya ini Longship Project. Longship itu kapalnya Viking, jadi benar-benar project yang sangat terkenal lah. Terus abis itu kita pengen lihat juga Beyond 2025 itu rencananya apaan sih ke depannya untuk pemerintah Norwegia dan Equinor. Oke, yang tadi kayaknya Mas Wendy udah sebut dikit bahwa dekarbonisasi di oil and gas di Norway itu udah berlangsung cukup lama. Di Sleipner itu di platform lepas pantai, karena kandungan CO2-nya lumayan banyak, jadi ada modul yang dibangun dan CO2-nya dipisahkan dari gas dan diinjeksi ke balik lagi ke offshore. Itu udah dari 1996. Terus di utara sini ada pabrik LNG yang paling utara di dunia, namanya lapangannya namanya Snøhvit. Terus di sebelah sini ada Hammerfest LNG yang menampung gas dari Snøhvit. Di situ dia juga memisahkan CO2 dari gas dari LNG-nya dan diinjek kembali ke Snøhvit. Itu udah dari tahun 2008. Jadi knowledge tentang CO2 injection ini udah cukup lama dan udah banyak ada at least udah 2 yang sekarang masih in operations juga, jadi cukup bagus untuk base untuk Norway kalau untuk kedepannya mau me-expand CO2 carbon capture. Terus tentang decarbonization di oil and gas, walaupun tadi Mas Wendy juga udah sedikit menyinggung bahwa ini bukan part of sustainability, tapi tetap aja dari bisnis perspektif karena tax CO2 yang cukup tinggi di Norway dan Europe, jadi banyak platform-platform, terutama platform yang baru yang ketika dibangun ini udah menggunakan elektrifikasi dari darat, di mana di darat itu power generation itu dari hydropower, dan ini benar-benar mereduce CO2 tax dari field tersebut. Ada 16 lapangan oil and gas di Norway, ini data per beberapa bulan yang lalu, tapi kayaknya makin banyak sekarang elektrifikasi dari lapangan oil and gas di Norway yang sudah menggunakan tenaga listrik dari darat. Terus kalau kita lihat ada beberapa di bagian bawah ini, Johan Sverdrup itu salah satu giant field yang baru beroperasi, itu 0,67 kg CO2 per barel, juga Martininge di bawah 1 kg CO2 per barel. Terus sedangkan global oil and gas itu sekitar 18 kg CO2 per barel, dan Norway sendiri itu sekitar in average 8-9 kg CO2 per barel. Jadi ada beberapa field, terutama field yang lama, terutama platform-platform tua yang range-nya emisi CO2-nya itu masih lebih besar dari 9 kg CO2 per barel. Dan ini karena field-field tersebut masih menggunakan kompresor dengan turbin gas. Jadi belum turbin listrik. Terus ini juga ada platform lepas pantai, salah satu proyek Equinor yang cukup menarik yang akan startup tahun depan, di mana Tampen area ini merupakan tempat di mana banyak platform-platform tua yang CO2 emissions-nya masih tinggi karena masih menggunakan turbin gas. Jadi sekarang ini lagi di project phase dan lagi dikonstruksi tentang floating wind farm. Jadi akan dibangun banyak floating wind farm di Tampen area, dan listrik yang dari floating wind ini akan disalurkan ke
field-field seperti Gullfaks, Sleipner, dan Snoere. Jadi ini juga cukup menarik, walaupun itu nggak 100% electricity-nya itu bakal dari floating wind farm, tapi akan benar-benar menurunkan CO2 emission-nya. Nah, sekarang kita ke Longship Project. Jadi Longship Project itu merupakan project dari pemerintah Norway di mana untuk demonstrasi bahwa ini secara bisnis itu bisa berjalan. Jadi apa yang dinamakan Longship Project? Kalau kita jadi di Longship Project itu nanti akan ada di sebelah kiri saya ini ada, saya kayaknya mouse-nya lagi agak-agak. Tapi kalau dilihat ya CO2 capture, liquid CO2 itu merupakan pabrik semen yang berada di dekat Oslo. Emisi CO2-nya itu sekarang 0,8 ton CO2 per tahun. Nah, jadi pabrik semen itu nanti akan melakukan sedikit modifikasi di proses sehingga CO2 yang bisa dikeluarkan, sehingga emisi CO2-nya itu bisa dijadikan liquid, dan dari liquid itu nanti liquid CO2-nya nanti akan diambil oleh kapal. Di sini kita bisa lihat ada kapalnya. Kapalnya itu nanti akan membawa liquid CO2 itu ke sebuah daerah di barat Norway, kurang lebih sekitar 50 km dari Bergen di bagian barat Norway, dan di situ akan dibangun onshore facilities yang akan menampung CO2 tersebut. Jadi dari CO2 tersebut dari onshore facilities tersebut akan diinjeksi ke well di North Sea. Jadi Northern Lights Project ini adalah program demonstrasi untuk melihat bahwa secara bisnis ini bisa menjadi new business value chain. Kalau misalkan ini berhasil, nanti ke depannya itu kapal-kapal ini akan ke daerah-daerah di Eropa di mana ada banyak pabrik semen ataupun pabrik steel yang mengeluarkan CO2, yang mereka bisa membuat CO2 menampung dengan proses biasanya amin atau membran, membuat proses CO2 itu menjadi liquid, sehingga liquidnya itu akan nanti diambil sama kapal ini dan diinjek di Northern Lights. Jadi instead of paying CO2 tax, mereka lebih baik mengirimkan ke CO2 ke Northern Lights Project ini. Jadi ini merupakan salah satu new business value chain yang ke depannya itu akan mungkin makin menarik, terutama kalau kita melihat CO2 tax yang makin lama makin naik harganya. Sorry Ricky, interupsi sedikit. Mungkin ini Yes. 0,8 million ton per tahun, ya. No, ya, sorry, 0,8 million ton per tahun. Ya, silakan lanjut. Yes, benar. Ya, saya kurang di ini. Jadi phase 1 ini juga akan kapasitas injeksinya itu phase 1 ini kita membuat onshore facilities yang mempunyai kapasitas sebesar 1,5 million ton. Sedangkan phase 2 itu nanti akan diekspansi lagi. Tapi sekarang fokusnya adalah kita akan mengembangkan phase 1 dulu. Kita lihat apakah itu bisnis model, dan yang penting secara teknikal itu apakah bisa diterapkan atau enggak. Lalu nanti kita akan mulai lebih mengembangkan lagi untuk phase 2 komersial. Tapi mungkin kelihatannya phase 2 akan lebih maju karena makin banyak, terutama di daerah Eropa, makin banyak pabrik-pabrik semen dan pabrik-pabrik steel yang tertarik untuk mengirimkan CO2-nya ke Northern Lights. Nah, ini juga kalau misalnya teman-teman yang punya background GNG atau reservoir di Indonesia atau mungkin tugas akhir untuk research dan penelitian, ini mungkin menarik juga karena Equinor, Shell, dan Total yang merupakan partner di Northern Lights ini udah mendisclose hasil dari drilling dari well yang dilakukan sekitar tahun lalu. Jadi ini datanya open dan bisa diakses di website-nya Equinor. Terus selain itu juga pasti banyak juga pertanyaan. Kalau misalkan saya presentasi ke orang-orang juga, apakah sebetulnya dengan energi transisi ini masih perlu nggak sih bidang-bidang
geologi, geofisis, reservoir, drilling? Jawabannya masih perlu, karena ini sebetulnya sama dengan seperti kita mendry well, cuman bedanya kalau kita mendry oil and gas reservoir, pasti kita nggak pengen dry well. Nah, sedangkan kalau yang sekarang justru kita pengennya dry well, tapi tentu ada beberapa kriteria yang harus dilihat untuk mensecure bahwa kita akan store CO2 itu di bawah laut itu dalam waktu yang mungkin jutaan tahun gitu. Jadi jawabannya itu masih perlu disiplin-disiplin yang sama seperti disiplin ketika kita mendevelop project oil and gas. Oke, ini sekarang slide yang terakhir. Beyond 2025 itu sebetulnya ngapain sih? Jadi oil and gas bisnis itu terutama untuk Equinor masih akan mensupport mungkin cash flow yang sangat besar sekali, karena sadar atau enggak transisi energi ini juga butuh dana gitu. Jadi dengan mengembangkan oil and gas bisnis, kita akan mendapatkan cash flow yang cukup besar untuk bisa mensupport energy transitions. Terus habis itu elektrifikasi platform juga keep going on selama itu bisnis reasonable. Terus untuk CCS sendiri, ambisi Equinor itu akan mendirikan sampai maksimum or even sedikit lebih 6 CO2 injection plants setara Northern Lights dengan kapasitas mungkin antara 30 sampai 35 million ton CO2 per year. Terus new value chain juga yang menarik ini, dan yang mungkin banyak aplikasinya atau banyak mulai project-project UK itu bagaimana mengubah konversi natural gas menjadi hidrogen. Jadi diharapkan ke depannya itu tuh hidrogen itu akan mengganti banyak fungsi natural gas untuk powering, untuk memproduce elektrik atau untuk menjadi bahan bakar. Nah, kalau kita konversi natural gas menjadi hidrogen itu akan ada CO2 yang sebagai byproduct. Nah, jadi salah satu cara untuk membuat natural gas itu, konversi natural gas menjadi hidrogen itu ramah adalah dengan memadukan CCS di conversion plant itu. Jadi itu merupakan salah satu long term plan di mana karena itu juga menciptakan bisnis value chain baru dan bagaimana menggantikan peran dari natural gas dari peran untuk bahan bakar dari natural gas menjadi hidrogen. Ya, itu aja sih, Bi. Thank you banget, Ricky. Terima kasih sharing. banyak. Ini Longship Project ya, sangat-sangat menarik. Dan terima kasih juga sudah membawa atau mengangkat masalah future job para GNG, para engineers. Apakah kita masih laku di pasaran? Ternyata memang masih cukup promising. Future GNG dan engineers. Related of course dengan petroleum production, exploration, dan ternyata juga sekarang sudah ada bagian untuk storage, emission ya. Saya sendiri sudah banyak sekali nih pertanyaan yang saya mau tanya. Cuma saya persilakan dulu untuk Pak Bambang ini ada pertanyaan, mungkin saya sampaikan saja kepada Bapak Ricky. Berapa total biaya CAPEX atau maupun OPEX yang dikeluarkan untuk proyek Longship ini? Itu natural question ya, menurut saya sangat-sangat menarik. Dan yang kedua, siapa yang melakukan kegiatan MRV dan remediation apabila masalah setelah selesai kegiatan injeksi ini dilakukan? Silakan kalau ya, mau total CAPEX-nya itu mungkin sekitar antara 1 sampai 2 billion dolar buat the Longship project ini, yang saya tahu dari general publikasi di pemerintah Norway. Terus Longship project ini karena ini pemerintah Norway untuk proyek pemerintah Norway, di mana itu diberikan kepada Norcem dan juga kepada joint venture antara Equinor, Shell, dan Total untuk melakukan ini. Jadi biar ini secara bisnis case menarik, itu disubsidi 80% dari pemerintah Norway.
Sedangkan untuk ke fase-fase berikutnya, pemerintah Norway belum bilang apakah akan subsidi atau enggak. Tapi worst case itu tidak akan subsidi, jadi di internal di dalam project kita mulai untuk melihat bagaimana nih membuat ini komersial, karena ini merupakan juga value chain yang baru kan, sistem bisnis yang baru gitu. Terus remediation-nya ini setelah selesai kegiatan injeksi dilakukan, nah kalau ini saya nggak bisa jawab sih, saya kurang tahu nih. Tapi kami banyak banget authority yang untuk membuat permitnya itu banyak sekali bolak-balik ke diskusi dengan authority, terutama environmental authority, environmental ministry di Norway untuk make sure bahwa semua kegiatan ini sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan setelah kegiatan injeksi dilakukan, saya nggak tahu apakah ini akan stop, bisnis seperti ini akan stop. Kalau saya pikir kayak mungkin ini akan going forward forever sih. Maksudnya kalau kita melihat platform atau facilities oil and gas, mungkin kita tahu kan, setelah 20-30 tahun lifetime, setelah reservoir itu tidak komersial lagi, maka kita akan stop. Tapi kayaknya di sini, kalau saya lihat, masih kayak injection aja terus sampai mungkin secara geologik itu nggak visible gitu. Ya. Belakangan ini saya juga lihat iklan misalnya job ya di Norway untuk renewable dan specifically untuk carbon storage. Salah satu aja saya mau share. Sekarang company yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi juga sudah dibolehkan oleh pemerintah untuk mendapatkan acreage atau area offshore Norway untuk carbon storage, dan itu dilakukan setiap tahun sekarang. Itu inovasi yang sangat baru either tahun ini atau tahun lalu digelar oleh pemerintah Norway, dan ini udah memperlihatkan sangat jelas komitmen Norway terhadap carbon storage at least. Kalau saya lihat kayaknya kita nggak bisa mungkiri bahwa oil and gas masih akan mengambil peranan terbesar gitu dalam 20-30 tahun ke depan. Jadi nggak bisa semata-mata digantikan dengan hydropower atau wind power gitu. Karena terutama akses oil and gas di country-country yang mungkin masih seperti di Afrika yang susah untuk mendapatkan akses dari renewable energy, itu oil and gas masih sangat aksesibel sekali gitu untuk energi kan. Betul. Terus selain itu juga banyak industri seperti steel atau mungkin ya yang mengirim CO2 ke Northern Lights ini, karena mereka nggak bisa mengganti prosesnya itu dengan renewable, karena mereka memang butuh heaternya itu dari oil and gas sebagai bahan bakar, dan juga selama reaksi itu juga mereka akan menghasilkan CO2 gitu. Jadi industri yang kita menyebutnya heir to abad industri itu seperti steel atau CO2 steel atau semen itu menyumbang 10% dari global emission dan susah untuk digantikan oleh renewable. Jadi memang si CCS itu saya lihat akan lebih populer juga untuk lebih ke low carbon development di masa depan. Ya. Terima kasih Ricky. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang lain, silahkan ditulis di chat atau raise hand. Sementara sambil menunggu pertanyaan, mungkin para narasumber kalau misalnya mau saling bertanya, silahkan. Karena memang ini forum yang cukup spontaneous ya. Jadi para narasumber itu mungkin belum terlalu kenal sebelumnya. Kita bisa coba dulu mungkin Pak Hadi Ismoyo yang sudah raise hand.
kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan Pak Herman Darman setelahnya. Silakan Pak Hadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Moderator, Mas Riki, Mas Aswendi, atas kesempatan yang diberikan. Saya Hadi Ismoyo, Sekjen YANWI Pusat. Saya terima kasih sudah diundang, dan terima kasih juga kepada Mas Eko, Ketua Komisariat YATMI Norway, yang sudah wanti-wanti saya harus datang. Telat sedikit, tapi saya masih bisa mengikuti. Low carbon ini memang lagi tren di Indonesia saat ini, lagi rame. Bahkan Menteri Keuangan ujuk-ujuk mengeluarkan carbon tax. Nah, inilah mau saya tanyakan. Kalau Anda sebagai Menteri Keuangan di Indonesia, apakah bijaksana melakukan satu langkah ujuk-ujuk melakukan carbon tax kepada industri? Karena logikanya begini, kalau saat ini saja misalnya PLN yang merupakan produser CO2 dari power plant itu dikenakan carbon tax walaupun cuma Rp30 per kilo, saat ini itu berapa besar yang harus dibayar? Nah, kira-kira pertanyaan saya, kalau di Norway, penerapan carbon tax itu sebetulnya mekanismenya bagaimana? Apakah dilakukan step by step, hanya digunakan kepada new project, bukan existing project? Nah, hal seperti itu yang ingin kami tahu, karena kebetulan memang komunitas YATMI sering diajak diskusi kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan energi fosil. Yang itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, tadi ada gambar elektrolisa untuk menghasilkan hidrogen. Nah, setahu saya kalau menghasilkan hidrogen dari karbon, memang ada CO2. Apakah Norway sudah menerapkan produksi hidrogen dari elektrolisa air dengan memanfaatkan kelebihan power dari renewable energy, misalnya wind tower, wind turbine, atau mungkin pembangkit listrik tenaga surya di sana yang kelebihan kemudian dipakai untuk mengenerate elektrolisa air yang airnya kemudian menghasilkan hidrogen. Mungkin jauh lebih murah daripada sekedar menggunakan pemecahan karbon dari fosil yang menghasilkan CO2, kira-kira begitu. Kira-kira begitu pertanyaan saya, dua itu saja, Mas Riki sama Mas Wendy, barangkali mungkin bisa diberikan pencerahan pada kami. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi, Mas Wendy atau Riki. Mungkin saya dulu, Mas Wibi. Terima kasih Pak Hadi Ismoyo, salam kenal Pak. Mengenai carbon tax itu Norway sudah mulai dari tahun 90-an Pak. Dan sampai tahun 99 itu carbon tax Norway itu sekitar $50 per ton CO2. Jadi ini kalau kita compare dengan yang ada di Indonesia kan sekitar $2 ya Pak ya, Rp30.000 per ton CO2. Dan carbon tax inilah yang $50 per ton CO2 ini yang mendrive carbon capture teknologi Pak dan industri di Norway. Dimulai tahun 96 itu Sleipner itu dia bangun satu modul tersendiri hanya untuk mengcapture gas dari Sleipner field, dipisahkan dan diinjeksi lagi ke Utsira reservoir. Nah, itu murni untuk menghindari carbon capture itu, Pak. Jadi kalau kita lihat capex dan opex-nya, pastinya akan lebih kecil daripada $50 CO2. In the other side, harga minyak kan global, Pak. Jadi dan itu masih tetap menguntungkan, harga gas global ya, tetap menguntungkan oleh industri di Norway. Nah sekarang ini berprogres terus. Jadi dari tahun 99 sampai tahun 2020 itu Norway mengimpos yang $50 per tahun. Nah, implikasinya apa itu kalau kita buat yang sama $50 per tahun, itu harga semen misalnya itu bakal naik 2 kali lipat per sak semen di Indonesia. Harga listrik bakal naik 50%. Nah,
Tetapi di Norway itu Pak, harga semen yang harga semen relatif mahal, pembangun bisa tetap jalan Pak. Dan walaupun mungkin harga infrastruktur di drive sedikit, dan maksud saya apabila ini diimpose, tapi harus ada faktor pendukung untuk mengurangi biaya-biaya produksi di masing-masing segmen seperti infrastruktur, oil and gas dan segala macam. Korupsi, kolusi memang harus betul-betul punah. Terus procurement itu harus transparan. Pokoknya ini yang menurut saya adalah suatu kesempatan mengembalikan kita ke jalan yang benar, Pak. Jadi untuk lingkungan hidup mendriving ini jadi mahal, tapi kita secara human jadi benar juga. Kalau enggak, kita keblinger ini, Pak. Terima kasih Pak. Ya, untuk pertanyaan yang nomor 2 ini, kalau untuk dilihat dari sisi industri sendiri itu belum saat ini hidrogen dari elektrolisis. Kalau di sini kami nyebutnya green hydrogen, Pak Hadi. Sedangkan blue hydrogen itu hidrogen yang diproduce dari natural gas dengan CCS. Nah, saat ini Equinor sendiri fokusnya itu ke blue hydrogen karena untuk mendevelop elektrolisis hidrogen untuk massive scale, karena kan poinnya adalah untuk menggantikan hidrogen sebagai bahan bakar kan. Either sebagai itu bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik untuk di kota, atau mungkin untuk bahan bakar sebagai generator turbin di laut atau di pabrik-pabrik. Nah, untuk sampai men-scale electrolysis plant sehingga bisa memproduksi hidrogen dengan skala besar itu saat ini masih mahal sekali. Tapi itu tidak menutup kemungkinan itu akan commercially atraktif mungkin dalam jangka 5, 10, atau 15 tahun ke depan. Karena tapi so far Equinor itu sekarang, atau kami di industri itu sekarang fokus untuk membangun blue hydrogen karena itu udah jelas bisa diproduksi dengan skala besar dan banyak engineering company yang udah punya paten yang terbukti untuk mengkonvert natural gas menjadi hidrogen, dan CCS itu juga kami itu juga ada kompetensi sehingga itu bisa digabungkan sambil nanti menunggu green hydrogen itu akan commercially atraktif dalam waktu ke depan gitu. Terima kasih Mas Riki, dan sekali lagi kepada Mas Bibi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada IATMI Pusat juga untuk recognize program ini. Luar biasa kalian semua. Terima kasih. Terima kasih, Wadi. Mungkin masih berkenaan juga dengan pertanyaannya Pak Hadi. Untuk Egy saya mau tanya, bukan carbon tax tapi carbon border tax. Apa ini akan diaplikasikan oleh EU rencananya 2026. Tapi bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana Indonesia melihat ini? Dan apa sudah ada rencana untuk menanggapi carbon border tax ini? Pertanyaan selanjutnya nanti akan datang dari Pak Herman Darmawan dan Mas Eko. Terima kasih, Egy. Coba dijawab. Iya, makasih, Bibi. Jadi sementara ini memang yang dilakukan oleh pemerintah, kalau sepanjang pengetahuan saya, memang ini baru melihat itu sebagai satu challenge gitu ke depannya, bahwa memang semua produk-produk yang menghasilkan emisi itu akan ada tantangan untuk kemudian nanti masuk ke pasar Eropa. Saya yakin sebenarnya ini nggak cuman isu buat Indonesia, tapi buat negara-negara yang lain, karena juga
kayak Cina, Amerika juga nampaknya juga akan mengalami masalah yang sama ketika misalnya ini diterapkan. Dari pemerintah kita memang mau nggak mau dalam konteks ini ya harus mempersiapkan, dan saya pikir juga arahnya sekarang sudah mulai ada gitu ya. Kayak misalnya dari sisi produk-produk yang paling tidak untuk produk misalnya produk, kalau kita kan kebanyakan ekspor bahan-bahan ini ya, kayu gitu ya, bahan hutan, itu sekarang lebih masuk ke yang modelnya sustainable gitu. Jadi sertifikasi, terus kemudian juga termasuk juga palm oil, segala macam produk-produk turunannya juga itu sekarang sudah mulai dirapikan gitu. Saya lihat baru sebatas itu. Untuk yang lain-lain kayaknya juga kita masih bertahap prosesnya. Termasuk juga tadi gitu ya, penerapan pajak karbon ini juga yang memang masih menjadi isu yang cukup hangat di kita juga. Mungkin arahnya juga akan ke sana gitu ya. Ini juga untuk mulai istilahnya itu untuk mulai menyesuaikan kita menghadapi pajak carbon border ini. Mungkin itu sih kalau dari aku. Ya, terima kasih Egy. Saya lanjut ke pertanyaan Pak Herman Darman. Carbon capture study di storage, utilization and storage di Southeast Asia masih sedikit dilakukan oleh operator migas. Belum membuka kesempatan bagi G&G experts di Southeast Asia ya, karena pemerintah negara-negara tersebut belum mendorong. Ini pendapat dari Pak Herman. Apakah ada pendapat dari Egy atau Arswendi atau Ricky? Mungkin saya bisa tambah jawab sedikit. Menanggapi, ya. Karena memang yang mendrive itu pajak karbon mekanisme. Kalau pajak karbon mekanisme sudah mempush untuk operator mencari solusi lain daripada membayar pajak, dan otomatis mereka akan melakukan hal itu seperti yang dilakukan di Norway. Tapi kalau Indonesia masih sekitar $2, ya itu lebih mending bayar pajak karena masih belum tercover untuk teknologi CCS yang hanya khusus untuk storage. Jadi harus dicari bisnis background atau bisnis drive lain untuk mendriving CCU-nya utilization. Ya, sangat relevan. Egy atau Ricky mungkin ada tanggapan yang berbeda? Ya, saya setuju sih dengan Mas Arswendi karena peran pemerintah dan regulasi itu sangat besar karena bisnis itu pasti ujung-ujungnya kan UUD lah, ujung-ujungnya duit kan. Secara komersial itu bagus atau enggak. Mungkin kita bisa lihat aplikasi atau banyak perubahan yang terjadi di UK dalam 2-3 tahun terakhir, terutama untuk mendrive low carbon. Di UK itu pemerintahnya itu sangat mendukung banyak regulasi untuk yang business friendly. Jadi banyak memang proyek-proyek sekarang yang low carbon itu banyak juga larinya ke UK karena banyak mulai dari CCS, mulai dari hidrogen, itu karena andil dari pemerintahnya. Memang di awal itu pasti akan butuh banyak subsidi. Maksudnya pemerintah pasti mungkin harus mau keluar duit juga ya. Tapi mungkin seiring nanti sudah ada misalkan pilot project-nya itu jadi large scale atau mungkin ada beberapa project yang mulai jalan, itu mungkin akan secara bisnis secara sendiri juga akan melihat apakah ini make sense atau enggak gitu. Memang ada butuh duit yang harus keluar dulu sih pastinya dari pemerintah. Thank you, Ricky. Egy, ada mau komen? Iya, sama sih, saya sependapat gitu ya. Memang main drivernya, kalau tadi juga melihat dengan Norway ya tentu dari pajak karbon itu. Dan memang betul kalau di Indonesia sekarang
CCS masih belum, ya karena memang belum ada tekanan untuk menurunkan emisi gitu. Jadi ya masih bebas aja gitu kita produksi oil and gas dengan tanpa ada cap gitu ya, cap emisi ini. Mungkin nanti dalam beberapa waktu ke depan nampaknya akan sudah mulai akan akan mulai berkembang sebetulnya. Terlebih dengan kemarin itu kan kita di Indonesia itu rilis carbon pricing, perpres tentang carbon pricing, namanya nilai ekonomi karbon. Itu peraturan presidennya baru rilis kemarin tuh di awal November, akhir Oktober awal November. Dan di situ salah satunya juga mengatur tentang cap and trade, gitu, perdagangan karbon. Jadi memang ada nanti akan ada batas dari satu istilahnya itu produsen gitu ya dalam konteks mengemisi karbon, dan nanti ini akan mainannya terkait dengan sertifikasi, kemudian batas saling membeli sertifikat, dan bisa jadi ini akan ikut mendorong munculnya CCS gitu yang nanti bisa semakin ini. Tapi intinya ekosistemnya belum terbangun sih kalau di Indonesia, dan memang harus ada driver dari pemerintah. Ya, terima kasih. Ya, memang pemerintah memegang peran sangat penting untuk mengeluarkan policy yang akhirnya bisa didapatkan impact-nya oleh langsung secara konkret oleh para J&J expert dan para engineers berkaitan dengan CCUS. Ada juga tanggapan dari Mas Eko. Mas Eko, silakan. Mau share satu slide? Ya, Wibi, kalau boleh. Boleh, silakan. Sudah saya jadikan co-host. Kalau mau. Udah bisa kelihatan ya slide saya? Bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Wibi, dari HG Eropa, teman-teman yang sudah mengundang IATMI Norwegia juga untuk join di diskusi ini. Saya bukan untuk bertanya atau sebenarnya mau komen aja, atau mungkin juga ini juga maaf kalau mengambil porsinya Wibi ini sebagai moderator. Tapi intinya rasanya saya punya di pikiran saya ada coba ingin mengcapture apa yang sudah diuraikan dari Mas Egy tadi, big motivation behind all of this gitu kan. Kemudian Aswendi menguraikan tentang bagaimana low carbon policy and future energy transitions di Norway. Kemudian juga Ricky menyampaikan tentang down to technology application-nya. Nah, saya melihat dari apa yang diuraikan, kalau bisa kita pinjam istilah energy triangle dilemma dalam hal ini green energy ya, kita bisa kategorikan bahwa kita tujuannya pengen dapat clean energy, kita juga pengen reliable energy, dan juga kita pengen juga itu affordable for all countries in the world, kan begitu ya. Nah, ini triangle dilemma ini adalah challenge menurut saya. Karena apa? Kalau kita ingin clean energy yang 100%, maka it's gonna be expensive. Di satu sisi, kalau kita mau 100% reliable energy, maka unfortunately saat ini itu tidak bisa selalu clean. Dan seterusnya. Apabila kita ingin energi yang terjangkau, yang murah, maka yang kita dapati sekarang adalah energi yang tidak sustainable istilahnya for the future. Jadi saya melihat sih ke depannya
kita punya visi untuk mencapai sustainable energy, yes. Tapi at some point ketika kita bicara how to-nya, maka kita rasanya harus pragmatis gitu loh, mencari titik temu yang optimum agar kita bisa dapat energi yang cukup bersih, tidak 100% bersih, tapi juga reliable pasokannya, kemudian juga affordable untuk semua. Nah, saya melihat juga tantangan yang saya catat, tantangan yang sudah diuraikan dari tadi adalah, saya melihat dari aspek historis ya, negara-negara maju yang sekarang berada di front runner green energy transitions adalah mereka yang sudah mencapai welfare state. Negara yang sudah sejahtera dengan mengeksploitasi fossil fuel, dengan mengeksploitasi non-renewable energy. Ini menjadi, saya dalam hal ini menjadi sedikit berempati untuk Indonesia dan negara-negara berkembang, di mana mereka di posisi kebetulan juga dikolonialisasi oleh negara-negara tersebut, mereka belum punya kemampuan finansial dan teknologi untuk mencapai apa yang diinginkan oleh frontrunners. Jadi ke depan saya yakin harusnya, bukan saya yakin ya, ke depan harusnya negara-negara maju yang ada di frontrunners ini juga membantu negara-negara berkembang agar mereka mendapatkan fairness-nya ya, mendapatkan resources distribution yang equal untuk semua belahan negara. Ya. Dan itu ujungnya juga mungkin memang harus ada business drive ya, di Indonesia harus mulai mengimpose business drive yang memacu kita untuk menghargai satu teknologi atau satu produk itu cost-nya itu memang diperlukan untuk sustainable in long term, bukan untuk short term gitu. Oke. Terima kasih Mas Iko. Kira-kira itu sih. Ya, saya rasa itu sangat relevan ya dengan apa yang sudah dibicarakan, dan Pak Herman pun Pak Herman pun bilang juga hal yang mirip, maju kena mundur kena untuk Indonesia, unfortunately. Tapi mungkin sekarang kondisinya seperti itu, tapi apa yang Indonesia bisa lakukan untuk ke depannya? Semoga mungkin bakal ada diplomasi yang lebih baik ke EU, dan in the meantime tetap bisa memajukan semua proses dan teknologi yang berkaitan dengan CCUS. We'll see what will happen. Kalau misalnya ada pertanyaan satu lagi atau komen dari para peserta, saya persilahkan, atau kalau misalnya tidak ada, saya sudahkan. Terima kasih sekali untuk Egy yang sekarang di Jakarta, Arswendi yang di Oslo, dan Ricky yang ada di Stavanger, dan juga para peserta semua yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Nampaknya belum ada pertanyaan, atau kayaknya kita sudahkan. Sekarang sudah jam 3 sore, kita sudah ambil 1,5 jam. Terima kasih buat kawan-kawan Hagi, kawan-kawan Yatmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu dong, Bibi. Boleh, kalau mau foto bareng silakan, ayo. Ayo kita foto bareng. Mas Eko juga dimunculin mukanya, Mas Eko. Silakan kameranya dimunculkan. Terima kasih matur nuwun Mas Hadi. Wah, mantap nih kedatangan dari Yatmi Pusat. Terima kasih sudah berkenan join. Ya.
Oke, 1, 2, 3. Oke, window selanjutnya 1, 2, 3. Sebentar. Saya ulangi. Baru nyadar ada Wing. Udah lama Wing nggak ketemu Wing. Apa kabar Wing? Wah, lama nongkrong di himpunan. Puluhan tahun yang lalu. Ya kok, Qatar ya, Win kan? Iya Mas. Ya. Udah Beb? 3. Udah. Sudah sekarang. Oke, assalamualaikum Terima semuanya. kasih. Waalaikumsalam. Untuk para narasumber, Mas Egy, Mas Riki, dan Mas Arswendi, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.